Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khadim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani 2 hari yang lalu insya Allah di channelnya Mas Yusuf Mars pada Suka TV mengenai tentang ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu, yang mana beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menukil dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karangan dari Dr. Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, dan beliau menyebutkan halaman 179. Kalau saya lihat di dalam kitab versi PDF-nya ya, saya lihat, jadi kalau di kitabnya Kiai Imad itu halaman 179 dan kitab Rasail fi Ilmil Ansab versi PDF-nya halaman 173. Beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyebutkan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsiyatul wadda'in, ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu. Al-awwalu, yang pertama adalah hubbul mali wa jam'ud dunya, senang sekali mengumpulkan harta benda, atau istilahnya dawir lah, flexing lah ya. Dan ciri yang pertama ini ada pada diri para habaib, dan banyak saksi-saksinya dan banyak korban-korbannya. Ada yang didawir ratusan juta, puluhan juta, bahkan mobil juga. Ya, jadi yang pertama itu hubbul mali wa jam'ud dunya. Wasani, dan yang kedua adalah syarasatul akhlaq wa dina'atut tiba' walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti wa bihamidil akhlaq. Rendah akhlaknya kasar, syarasatul akhlak, akhlaknya kasar. Wadina atutiba, rendah tabiatnya. Walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik. Wa bihamidil akhlak, dan berpura-pura berakhlak terpuji. Lah, berpura-pura akhlak terpuji kemudian berakhlak yang baik itu sangat kentara sekali. Dilihat dari bahasanya, dilihat dari nada ngomongnya, kan sudah kita lihat ya, takbir kayak gitu, menghina-hina presiden kayak gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalis qallama taroda ayyan illa wa huwa yudmiru su'adiyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kecuali sebenarnya mereka menyembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam dirinya. Kemudian warabi', dan yang keempat, nafyul ansabis sahihah, senang menafikan nasab-nasab yang sahih ya. Jadi yang sebenarnya cucu Nabi, yang sebenarnya keturunan Nabi, ini dianggap mereka bukan keturunan Nabi. Yang jelas-jelas Wali Songo ini adalah sebagai keturunan Nabi, sama klan Ba'alwi, sama
para habaib ini dianggap bukan keturunan Nabi, padahal jelas-jelas sekali lagi para wali songo keturunannya ini jelas nasabnya sahih menyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, wal khamis tashihul ansab asaqitah, mensahihkan nasab-nasabnya yang palsu atau yang gugur. Jadi yang bukan keturunan Nabi ini dianggap keturunan Nabi dengan nasab yang sahih. Ya, kita bisa lihat bagaimana mereka Rabithah Alawiyah ini banyak sekali informasi yang menyatakan bahwa nasab-nasab yang disahihkan oleh Rabithah Alawiyah ini sebenarnya palsu, bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, wasadis al istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iyai, mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian apa? Ya mereka nasab-nasabnya palsu, yang ada dalam naungan mereka itu kan nasab-nasabnya palsu. Lah ini antara satu dengan yang lainnya ini saling memperkuat, sehingga seolah-olah mereka nasabnya sahih menyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan heran, ya jangan heran ketika ada polemik nasab ini, ya yang digemparkan dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka ini saling menguatkan dan sangat kentara kelihatan bagaimana watak aslinya mereka. Ada yang Habib ini dianggap cinta NKRI, dianggap halus lembut, akhirnya ujung-ujungnya ya perkataannya kotor, mengatakan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan sebutan Dajjal. Habib dari Tuban itu kayaknya NKRI banget, bahasanya menjaga bangsa Indonesia, kemudian bahasanya ini halus, sok-sok begitu. Tapi ketika polemik nasab, kelihatan omongannya mengeluarkan kata-kata Dajjal. Ya, itulah. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, wasabi', yang ketujuh, as-sa'yu al-hafizu nahwa syuhrati wa talaqqubi bi alwanil alqab wal ghadabi min istiharil akhirin. Mereka berusaha dengan keras untuk populer dengan menggunakan sebutan-sebutan atau gelar-gelar yang banyak, dan mereka itu mereka itu sangat marah ketika melihat orang lain mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya bagaimana ketika ada di tahun berapa itu, ketika ada orang mengaku keturunan Nabi, akhirnya para habaib gak terima, akhirnya sampai dipukuli itu, dan bahkan sampai diinjak-injak itu, yaitu watak mereka. Kemudian yang kedelapan yang disebutkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, wasamin tabu khatmin yaqtadu nabi, membikin paspor nasab sebagai penguat bahwa mereka betul sahih sebagai keturunan Nabi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh novel Al-Idrus itu, ini nasab itu jelas. Ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau kita lihat ya 8 ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu yang disebutkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan menyuplik dari kitab Rosail fi Ilmil Ansab karangan dari Dr. Said Husain bin Haidar Al-Hashimi. Ini kalau kita korelasikan dengan habaib, ini 100% sama
terdapat pada mereka. Oleh karenanya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, 8 ciri ini penting untuk diketahui agar kita tidak mudah dindawir, tidak mudah didoktrin agama yang melenceng oleh klan Alwi. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.